istilah-istilah yang Pak Tito sebutkan tadi di awal. Nah, yang pertama ingat sapo bene, sama positif, beda negatif. Nah ini maksudnya adalah jika sama tandanya maka hasilnya positif. Jika beda tandanya maka hasilnya negatif. Ya, karena panjang Pak Tito singkat jadi sapo bene. Kemudian kolbil bul, kolom bilangan bulat. Nah ini juga yang perlu antum ingat tadi kolomnya. Oke, nomor 1. Nomor 1, 27 ditambah 15. Nah ini penjumlahan biasa ya. Nah, penjumlahan biasa bisa juga kita jumlahkan biasa saja seperti ini. Ya, 7 tambah 5, 12 simpan 1. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 jadi 4. 42 hasilnya. Nah, bagaimana kalau menggunakan kolom bilangan bulat? Nah, kolbil bul ya. Nah, kolbil bul ya. Bagaimana? Nah, kita lihat yang pertama 27 ini positif ya. Karena 27 positif, maka dia berada di kolom positif ya. Kemudian 15 juga positif, maka 15 juga berada di kolom positif. Nah, kemudian diapakan? Nah, kemudian karena tidak ada yang berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, maka dijumlahkan. Karena tidak ada yang berpindah, maka dijumlahkan. Nah, jadi hasilnya adalah 42. Oke, ini nomor 1 ya, selesai. Ini gampang ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua. Nah, ini antum harus perhatikan soal nomor 2 agak berbeda ya. Negatif 34 ditambah negatif 43. Nah, ini bagaimana? Maka ingat tandanya. Lihat. Ingat, positif bertemu negatif. Positif bertemu negatif. Artinya apa? Apa? Ya, bene ya, beda negatif. Karena beda tanda, maka hasilnya negatif. Maka kalau kita rubah, kita turunkan ke bawah. Nah, ya. Negatif 34 dikurang 43. Jadi tanda yang 43 ini jadi kurang. Jadi negatif ya. Nah, kemudian kolbil bul. Nah, setelah ditentukan benenya, bene atau saponya, kita ke kolbil bul. Kolom bilangan bulat. Nah, kolom bilangan bulat. Pertama kita lihat negatif 34. Berarti ditaruh di mana? Ditaruh di sini karena dia negatif. Nah, 34. Kemudian negatif 43. Nah, karena sama juga negatif, nah, maka dia ditaruh di sini 43 ya tandanya. Ya, karena tidak ada yang berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, maka operasi hitungnya adalah penjumlahan. Ya, 4 tambah 3, 7. 3 tambah 4, 7. Nah, 77. Karena berada di kolom ini, karena berada di kolom negatif, maka hasilnya adalah negatif 77. Nah, paham ya? Oke, lanjut lagi. Masih ada nomor 3. Tips. Ingat, Pak itu kasih tips di sini. Jangan buru-buru, perhatikan tanda, dan pahami soal. Jangan buru-buru, perhatikan tanda, pahami soal. Ya, jangan buru-buru, perhatikan tanda. Lihat tandanya. Nah, ternyata ada lagi di sini. Positif bertemu dengan negatif. Nah, maka beda tanda berarti bene. Ya, bene jika beda. Nah, kita turunkan maka menjadi 36 dikurang 23. Ya. Nah, kembali kita pakai kolbil bul. Kolom bilangan bulat. Nah, 36. Oh, positif. Nah, maka dia di sini. 23 ini negatif. Nah, maka dia di sini. Loh, terus bagaimana dong kalau begini? Nah, kalau begini kita lihat mana bilangan yang paling kecil. Nah, bilangan yang paling kecil adalah 23 atau 36. Nah, bilangan yang kecil adalah 23. Nah, karena 23 itu adalah bilangan yang kecil, maka dia bergeser ke sini ya, bergeser ke sini. Kalah dia. Kenapa kalah? Karena dia sedikit ya. Ikut yang banyak. Ya, maka 23 bergeser ke sini. Setelah bergeser ke sini, nah, karena bergeser, maka operasi hitungnya jadi kurang. Kalau tadi kan tidak ada yang bergeser, yang soal sebelumnya. Nah, soal sebelumnya tidak ada yang bergeser, maka dijumlah.
Nah, karena ini bergeser, maka sekarang operasi hitungnya dikurang. Nah, maka hasilnya 36 kurang 23 adalah 13. Karena dia berada di kolom positif, maka hasilnya adalah 13. Ya. Nah, ini. Kemudian lanjut. nomor 4, ya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga berbeda. Ingat, tipsnya juga teliti dan jangan mudah menyerah. Ya, teliti dan jangan mudah menyerah. Teliti. Nah, perhatikan lagi tandanya. Nah, ada yang beda ya. Nah, tanda positif dan negatif. Karena bene, maka hasilnya adalah negatif ya. Negatif 46. Nah, kemudian kol bilbul. Ingat, kol bilbul. Nah, kemudian 26. Oh, positif 26. Berarti dia berada di kolom positif. Kemudian negatif 56. Nah, dia berada di kolom negatif karena tandanya negatif. Nah, lah. Terus kalau begini bagaimana? Nah, seperti tadi, ya. Mana bilangan yang paling kecil? Nah, bilangan yang paling kecil mana? 20? Ya, betul. 20, 26 ya. Maka 26 dia bergeser ke sini. Ya, dia bergeser. Nah, karena bergeser ya, maka operasi hitungnya berubah, bukan penjumlahan tapi dikurang. Ya. Nah, pokoknya kalau ada yang bergeser, yang ini ke sini atau sebaliknya yang ini ke sini, maka operasi hitungnya adalah pengurangan. Tetapi kalau tidak ada yang bergeser, misalnya 26 dengan 26 tetap di sini, maka penjumlahan. Nah, karena ini bergeser ke sini, maka pengurangan. Nah, 6 kurang 6, 0. 5 kurang 2, 3. Jadi hasilnya adalah 30. Perhatikan, dia berada di kolom mana? Oh, di kolom negatif. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 30. Mudah bukan? Nah, mudah dong. Oke, soal terakhir. Soal nomor 5. Ini untuk penjumlahan ya. Nah, negatif 45 ditambah 32. Nah, ini kan tidak ada yang bertemu ya di sini ataupun di sini ya. Nggak ada. Karena nggak ada berarti langsung saja kol bilbul. Nah, kol bilbul 45 negatif atau positif? Negatif. Berarti dia berada di kolom negatif 45. 32 positif atau negatif? Positif. Berarti dia berada di kolom positif. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar itu adalah 45. Yang kecil adalah 32. Berarti yang kecil harus bergeser. Yang kecil harus bergeser. Ingat ya, yang kecil harus bergeser. Dia bergeser ke yang ngikut yang besar. Yang ngikut yang besar. Nah, maka 32 bergeser ke sebelah sini. Nah, karena bergeser berarti operasi hitungnya adalah pengurangan. 5 kurang 2, 3. Kemudian 4 kurang 3, 1. Jadi hasilnya 13 ya. Nah, 13 berada di kolom mana? Oh, ternyata dia berada di kolom negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 13. Oke ya, gampang. Ini untuk penjumlahan. Nah, silahkan kalau belum paham nanti bisa ditonton ulang.